discriminate. Maybe let's just describe the first discussion, namely managing organizational culture. Managing organizational culture is a pivotal skill for any business leader. It molds the workplace environment, shapes behavior, and ultimately impact the overall performance of the organization. Managing organization culture involves shaping and maintaining the shared values, beliefs, and norms that characterize an organization, influencing the behavior and perceptions of its members. It's a strategic tool that can be manipulated to drive change, improve performance, and steer the organization towards its goals. Organizational culture in the corporate world is very important. As already mentioned, organizational culture can shape the world, environment, behavior, and so on overall performance. This means that culture has an important role and must be managed well so that the company is able to create a good and positive work environment. Because organization culture and a person's performance are closely related and influence each other. Therefore, companies must be able to form and manage their organization culture well. Kira-kira kalau nggak pakai bahasa Indonesia paham tidak ya? Ya, sama. Not understand. Jadi ini bahasa managing organizational culture atau mengelola organisasi, mengelola budaya organisasi di dalam sebuah perusahaan itu penting. Kenapa? Karena dalam sebuah perusahaan itu kan dia itu pasti ada yang namanya sebuah kebiasaan. Nah, sebuah kebiasaan itu akan memunculkan lingkungan baru, perilaku dan kinerja seseorang. Jadi di sini disebutkan bahwa managing organization itu penting untuk ada di sebuah perusahaan apalagi internasional. Next. Kemudian in the context of business management, managing organizational culture refers to the process of establishing and changing the core values, beliefs, and principles that guide an organization operation and define its identity. It involves a combination of strategic planning, employee engagement, and alignment with organization goals. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui tadi di slide pertama, managing organization itu refers to establish, instill, and changing their core values, beliefs, and principles. This means that yang pertama ada managing organization culture too. We will determine things such as mission, goals, job desk, and other things related to the organization. These instantly activities that are part of continue will become a culture. Yang pertama, dalam sebuah pengelolaan budaya organisasi, mengelola budaya organisasi dalam dunia bisnis itu ada tiga hal yang perlu dicatat. Yang pertama ada strategic planning, yang kedua ada employee engagement, yang ketiga ada alignment with organization goals. Nah, first, in strategic planning is drafting a vision and mission statement that clearly articulate the company values and purpose. Maksudnya, kita harus tahu perusahaan tersebut itu visi misinya apa, tujuannya apa, dan ke depannya itu mau seperti apa. Nah, kalau misal perusahaan itu sudah mengetahui tentang target-targetnya dia, itu akan membentuk suatu kebudayaan untuk organisasi tersebut. Dan second, yang kedua, employee engagement atau keterlibatan karyawan. Employee engagement is encouraging employees to internalize the values and contribute to the culture
khususnya keterlibatan karyawan dalam sebuah organisasi. Di budaya organisasi itu adalah tentang dia mau mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh si perusahaan tersebut. Sebelumnya kan sudah diketahui visi misi dari perusahaan tersebut itu apa, kemudian itu akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Sebab kalau dalam sebuah budaya organisasi tapi karyawannya tidak melakukan, itu kan sama aja bohong gitu. Itu kasarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada alignment with organization goals. Alignment with organization goals is making sure that the culture aids in achieving the long-term objectives of the organization. Nah, yang ketiga itu keselarasan antara tujuan organisasi. Jadi setelah ada strategi planning yang tadi di awal, itu yang ketiga itu adalah keselarasan, memastikan bahwa segala budaya organisasi yang dilakukan itu selaras dengan apa yang ditujukan di awal tadi. Next. Now, for the example, Google has always prided itself on promoting an open, innovative, and inclusive culture. Its strategic planning involves encouraging radical creativity and maintaining an open door policy. Employee engagement is fostered from their famous 20% time, where employees can spend 20% of their time working on their pet project. Discovered and creative culture runs parallel to Google's aim to continuously innovate and remain leaders in the tech industry. Artinya, sebagai contoh mengenai Google, Google itu selalu membanggakan dirinya dalam mempromosikan budaya yang terbuka, inovatif, dan inklusif. Terus perencanaan strategisnya melibatkan dorongan-dorongan terhadap kreativitas radikal dan mempertahankan kebijakan pintu terbuka. Nah, keterlibatan karyawan yang didukung melalui 20% time yang terkenal, di mana karyawan itu dapat menghabiskan 20% dari waktu-waktu mereka itu untuk mengerjakan proyek-proyek pribadinya mereka. Budaya yang terbuka dan kreatif ini itu sejalan dengan tujuan dari Google tersebut untuk berinovasi dan tetap menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Nah, contoh ini menurut kami itu selaras dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you for the presentation. Next presentation about industrial relation. To the presenter, it's your time. As a moderator for the next item is about industrial relation. Industrial relation can be defined as the relationship and interaction within industry, especially between labor and management as a result of their combined attitudes and approach with respect to the management of industrial effort. For the betterment of not only management and workers but also the industry and the economy as a whole. The scope of industrial relation includes first point, relationship between employees and their superior or manager. Point two, collective relationship between trade unions and management. This relationship is called the union management relationship. Point three, collective relations between trade unions, employers, association, and government. The scope of industrial relations seems very good. It includes establishing and maintaining good personal relation within the industry, ensuring workforce development, building closer relationship between people connected with the industry and between management and workers, creating a sense of ownership in the midst of management, creating a sense of mutual affection, responsibility, and respect as other, stimulate production and
industrial and economic development, build industrial trade and peace, and ultimately maximize social welfare. In bahasa yang mana hubungan industrial itu merupakan sebuah hubungan interaksi yang terjadi antara pekerja dan juga perusahaan, yang mana hubungan ini terjadi karena atas dasar sikap dan pendekatan dari dua unsur dalam sebuah perusahaan, yaitu tadi antara manajemen dan pegawai, yang mana mereka merupakan komponen dalam pengelolaan sebuah industrial. Nah, kemudian hubungan industrial itu tidak hanya bertujuan untuk kemajuan dari pihak manajemen maupun pekerja. Selain itu, tujuan dari hubungan industrial yaitu untuk kemajuan perusahaan dan juga kemajuan ekonomi secara menyeluruh. Nah, kemudian menurut beberapa ahli, jadi hubungan industrial itu adalah, ini menurut Bertel dan lainnya, hubungan industrial adalah bagian dari manajemen yang berhubungan dengan tenaga kerja perusahaan, baik operator mesin, pekerja maupun manajer. Nah, jadi dengan demikian bahwa hubungan industrial itu berkaitan dengan hubungan antara manajer dan pekerja dalam sebuah industrial. Nah, dalam ruang lingkup hubungan industrial itu terdapat 3 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah hubungan antara karyawan dan manajer. Nah, yang mana hubungan antara karyawan dan manajer ini merujuk pada hubungan yang terjadi atau interaksi yang terjadi sehari-hari dalam sebuah perusahaan, yang mana dalam hubungan di dalam perusahaan ini kadang terjadi konflik maupun suasana yang positif maupun negatif dalam interaksi aktivitas dalam perusahaan. Nah, yang kemudian yang kedua ada hubungan kolektif antara serikat pekerja dan manajemen, atau hubungan serikat pekerja dan manajemen secara kolektif. Nah, jadi hal ini mengacu pada adanya serikat pekerja. Nah, adanya serikat pekerja ini gunanya untuk ya terbentuk karena para pekerja yang menuntut atau berjaga-jaga ketika suatu saat perusahaan tidak mau memberikan hak dan kewajiban yang harusnya diberikan perusahaan terhadap pekerjanya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah hubungan antara serikat pekerja, kemudian asosiasi perusahaan atau manajer pengusaha, dan juga pemerintah. Nah, jadi dalam poin yang ketiga ini terdapat 3 komponen, yaitu pertama adalah asosiasi pekerja, yaitu perwakilan dari para pekerja. Kemudian ada asosiasi dari para pengusaha, yang mana ini merupakan perwakilan dari pengusaha yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah dalam poin ini menjadi penengah antara pihak pengusaha dan pihak pegawai. Nah, jadi pihak pemerintah ini memiliki otoritas untuk membuat peraturan kebijakan yang mana kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang baik, efisien dalam sebuah industrial. Nah, jadi kemudian dalam ruang lingkup hubungan industri dapat disimpulkan bahwa
cakupan dari hubungan industri ini adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang erat antara pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan karyawan sehingga menimbulkan hubungan yang baik sehingga memberikan dampak yang positif kepada sebuah industri. Nah, baik, selanjutnya next. Nah, selanjutnya the main objective of industrial relation. The main objective of industrial relation is to create good and healthy relations between two industry partners, namely management and workers. Other goals revolve around it. Mr. Mirkaldi has mentioned for objective of industrial relation as follows. Point one, first point, improving the economic condition of workers in the existing condition of industrial management and government politics. Point two, control of industry by the state to regulate production and industrialization relation. Point three, socialization of nationalization of industry by making the state the employer. And point four, handing over industrial property right to workers. Instead, the state of industrialization in our country is closely related to the forms of political government, and the goals of industrial organization can change from economic goals to political goals. Those employees are the most valuable asset of any organization. Ignoring this important result in high cost of production, interest of wages and salaries, benefit and service, working condition, increased labor turnover and absenteeism, increased and the lack in addition to worsening quality of goods and tensions, relationship between workers and management. Ini bahasa. Nah, jadi tujuan utama dalam adanya hubungan industri yaitu adalah menciptakan hubungan yang baik dan sehat antara pengusaha dan juga pengusaha atau manajemen dan juga karyawan. Nah, jadi menurut Mr. Kirkauji, dia memaparkan bahwa ada 4 tujuan dari adanya hubungan industri. Nah, poin-poin itu adalah yang pertama, yaitu memperbaiki kondisi ekonomi tenaga kerja dalam kondisi manajemen industri dan politik pemerintahan yang ada. Kemudian poin yang kedua, mengontrol industri oleh negara untuk mengatur produksi dan hubungan industrial. Nah, yang ketiga, adanya sosialisasi atau nasionalis industri dengan menjadikan negara sebagai pemberi kerja. Nah, yang poin keempat yaitu menyerahkan hak milik industri kepada pekerja. Nah, untuk penjelasan singkat dari empat poin ini yaitu nomor pertama yaitu memperbaiki kondisi ekonomi tenaga kerja dalam kondisi manajemen industri dan politik pemerintahan yang ada, yaitu tujuan ini mengacu pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pekerja, yaitu dengan memberikan upah, tunjangan dan fasilitas yang memadai kepada para pekerja. Kemudian yang poin nomor 2 yang mengontrol industri oleh negara untuk mengatur produksi dan hubungan industrial, yaitu dalam tujuan ini negara berperan aktif dalam mengontrol dan mengatur industri sehingga pemerintah memiliki wewenang atau delegasi untuk mengatur bagaimana industri itu beroperasi. Dan poin yang ketiga adalah sosialisasi atau nasionalis. Ini berarti pemerintah
memiliki peran penting dalam memanfaatkan ekonomi industri untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah menyerahkan hak milik industri kepada pekerja. Nah, poin yang keempat ini lebih cenderung kepada hubungan yang berkonsep koperasi, sehingga para pegawai atau anggotanya memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai hubungan industri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you for the presentation. Next presentation about CSR. To the presenter, it's your turn. I'm so sorry when I too much say or everything because my English not good, but I will try to speak English today. Okay? Next topic. CSR corporate social responsibility. Corporate social responsibility or CSR is a responsibility that must be carried out by a company. Because this is social and environmental problems, corporate social responsibility or CSR program is a concept where a company is responsible for the social and environmental impacts caused by its business activities such as pollution, waste, and safety issues. In this case, the company must be responsible for all stakeholders, including employees, consumers, shareholders, government, society, and the environment. Oke, jadi teman-teman di sini kalau untuk lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu dia memiliki tanggung jawab sosial. Nah, kalau misal kita lihat dalam lingkup masyarakat, menurut teman-teman semua yang bertanggung jawab untuk mensukseskan adanya kesejahteraan sosial itu siapa aja? Elemennya apa aja? Pemerintah, stakeholders, oke. Selain itu, apa lagi? Rakyat, SDM-nya, Elit politik. ya, jadi untuk yang menjamin kesejahteraan masyarakat itu ternyata tidak hanya diusung oleh pemerintah, tapi juga adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan. Why? Karena dari sana nanti this is related to social and environmental problems. Corporate social responsibility or CSR programs is a concept where a company is responsible for the social and environmental impacts. Jadi perusahaan itu dia punya dampaknya untuk sosial, ada dampak negatif ataupun dampak positifnya itu sendiri. Bisa jadi kalau misal hanya mengandalkan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial itu tidak bisa terjadi. Oleh karena itu pemerintah juga melakukan kolaborasi dengan para pemilik perusahaan seperti itu. Termasuk di dalamnya itu juga nanti udah ada kayak para karyawannya, kemudian ada pelanggannya, kemudian para pemegang kepentingan, dan termasuk CSR ini dia harus memperhitungkan dampak-dampak yang bisa mereka hasilkan kepada sosial dan lingkungan. Lingkungan di sini lebih spesifiknya kepada alam. Gitu. In general, the
sosial. Mereka tidak bisa memberikan dukungan itu hanya sekedar bentuknya dalam hal ini bentuknya karena ini financial responsibility, maka tanggung jawab yang bisa mereka berikan itu adalah seperti rancangan keuangan, di mana hal itu bisa mendukung program-program yang berjalan di komunitas atau perusahaan sosial tersebut gitu. Jadi CSR itu ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab lingkungan, yang kedua adalah tanggung jawab etik, yang ketiga adalah tanggung jawab filantropi, yang terakhir adalah tanggung jawab keuangan. Itu adalah types of CSR. Okay, thank you for the presentation. Next presentation about organizational culture of the merged company atau joint company. Jadi ini poin terakhir. Jadi sebelum mengelola perusahaan, tadi ada 3 poin. Yang pertama tentang hubungan industri, yang kedua tentang tanggung jawab perusahaan atau CSR, yang ketiga adalah merger atau akuisisi. Merger and acquisition have become an increasingly popular strategy for companies to expand their target market, increase profitability, and achieve other business strategies goals. Through merger and acquisition, companies can acquire new technology, enter new markets, or diversify their product portfolio. However, merger and acquisition is not without challenge, especially when it comes to integrating the culture of two companies. When two companies come together, their culture, values, beliefs, and tradition can clash, giving rise to conflict, misunderstanding, and a lack of trust between the two organizations. Problems like this can ultimately impact two companies' success, especially if they are not addressed adequately. Jadi di sini tuh diterangkan bahwa merger dan akuisisi itu salah satu strategi yang sangat populer untuk perusahaan. Gimana tujuannya adalah untuk memperluas pangsa pasar, untuk meningkatkan profitabilitas dan mencapai tujuan bisnis. Melalui merger dan akuisisi, perusahaan itu memperoleh banyak faktor, contohnya teknologi baru, memasuki pasar baru, dan mendiversifikasi portofolio produk mereka. Namun, merger dan akuisisi ini pastinya punya tantangan, terutama ketika mengintegrasikan dua budaya. Jadi, ada yang ingat merger dan akuisisi itu apa? Ada yang ingat? Merger dan akuisisi, sekilas saja apa itu merger, apa itu akuisisi? Itu sudah pernah dibahas di manajemen strategik mungkin semester 3 waktu Pak Aris, tentang merger dan akuisisi, tentang penggabungan perusahaan, tentang pengambil alihan perusahaan. Ada yang tahu contohnya merger akuisisi? Goto, Gojek dengan Tokopedia, itu salah satu contoh merger atau akuisisi. Yang sini yang internasional adalah Google dengan Android bergabung, atau yang suka nonton Disney itu dengan Marvel atau Pixel, atau kalian pakai kartu Indosat itu merger ke Indosat seperti itu. Facebook Meta, Instagram dan WhatsApp itu merger akuisisi ke Meta jadi satu, seperti itu contohnya ya, merger dan akuisisi. Jadi mereka ketika gabungan perusahaan itu pasti ada budaya perusahaan itu yang tidak cocok, pasti ada. Kenapa? Karena ketika perusahaan itu mau lebih ke kaca pasar, mohon diperhatikan tolong, itu pasti mereka punya budaya yang berbeda terus bertemu. Nah, bagaimana untuk menyelaraskan antara merger dan akuisisi dua perusahaan itu? Di sini ada tantangannya, kita slide selanjutnya nanti. Jadi tantangan merger dan akuisisi yang dikelompokkan itu ada 3. Yang pertama, integrational challenge
budaya mana yang mau kita jadikan, mau kita ambil, karena kan kita gabungan gitu, merger dan akuisisi. Terus yang kedua ada komunikasi, pastinya butuh komunikasi untuk menyatukan dua hal. Yang kedua ada membangun budaya berkasih bersama. Yang keempat leadership, tentunya butuh kepemimpinan. Yang lima time and patience, yang pasti butuh waktu dan kesabaran. Yang pas gak bisa ketika dua objek itu bersatu itu langsung seketika itu jadi apa yang mereka inginkan, kan gak gitu. Terus selanjutnya, tantangan selanjutnya adalah impact on employee moral, jadi dampak terhadap semangat kerja karyawan. Merger and acquisition can have a significant impact on employee moral. Employees might feel unsure about their job security, their role in the new organization, and the new company culture. This uncertainty can cause anxiety, stress, and lack of motivation among employees, which can ultimately have an impact on company performance. To mitigate the impact on employee morale, companies should take steps to engage employees and address their concern. This can be achieved through various means, including first, communication, second, employee involvement, third, recognition and reward, four, retention program, and five, cultural development. Tantangan yang kedua yaitu dampak terhadap semangat kerja karyawan. Ketika perusahaan itu melakukan merger atau akuisisi, pasti budaya di dalamnya berubah. Nah, salah satu budaya berubah adalah dampak terhadap semangat kerja karyawan. Ketika akuisisi, pasti karyawan itu merasa tidak yakin tentang keamanan mereka, tentang beberapa budaya yang perusahaan satunya itu bawa. Jadi bisa menimbulkan stres, bisa menimbulkan mereka tidak semangat kembali ketika bekerja seperti pada perusahaannya ketika berdiri sendiri. Terus motivasi mereka juga berkurang. Terus akhirnya berdampak dengan kinerja perusahaan. Nah, ketika berdampak pada kinerja perusahaan, pasti perusahaan tidak bisa berkembang. Padahal niatnya perusahaan melakukan merger dan akuisisi itu untuk memperluas panca pasar atau memperluas perusahaannya. Tetapi ketika impact-nya, ketika adanya merger dan akuisisi itu pada semangat karyawan dan kinerjanya menurun, mereka malah gagal melakukan tujuannya. Nah, bagaimana untuk mengatasi tantangan tentang employee moral ini atau semangat kerja karyawan ini? Yang pertama ada komunikasi, tentunya pasti dikomunikasikan. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Jadi karyawan itu diterlibatkan apapun, entah itu tentang peraturan, visi misi dan urusan lainnya. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan. Pastinya semua orang itu butuh diakui, butuh dihargai atas hasilnya itu untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, program retensi. Yang kelima, pembangunan budaya. Terus yang selanjutnya, tantangan ketika perusahaan melakukan merger dan akuisisi yaitu loss of corporate identity, yaitu hilangnya identitas perusahaan. Merger and acquisition can result in the loss of company's identity. When two companies merge, they may lose their unique brand identity, cultural values, and tradition. This can be a challenge for companies with a strong brand identity and loyal customers who identify with the company's values and culture. The loss of identity can also impact employee morale, as employees might feel a sense of loss and uncertainty about their future in the new organization. To mitigate the loss of corporate identity, companies must take steps to maintain their unique identity while embracing the new organizational culture. This can be achieved through various means, including first, preserve key elements, second, cultural integration, third, recognition and reward for employee involvement, five, communication. Jadi tantangan yang terakhir adalah hilangnya identitas perusahaan. Ketika perusahaan melakukan merger atau akuisisi, pasti identitas mereka aslinya yang asli hilang. Jadi aslinya saya punya perusahaan A, tapi ketika saya merger dengan perusahaan B, nggak mungkin saya pakai nama brand A, ya nggak seperti itu. Pasti mereka bakal kehilangan identitas asli mereka. Ketika biasanya perusahaan saya itu identik dengan warna biru, tapi ketika saya merger atau saya di
bilangnya identitas sebuah perusahaan ketika terjadinya merger. Jadi kalau untuk kasus yang kami ambil adalah dampak positif dari terjadinya merger di salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu yang kami ambil adalah Aqua yang merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh Danone. Jadi Aqua was founded in 1973 by Tito Utomo and has grown rapidly to become the leader of the mineral water market in Indonesia. In 1998, Danone, a French multinational company operating in the food and beverage sector, acquired a majority stake in Aqua. This move is part of Danone's strategy to expand its presence in the Southeast Asia market. Nah, jadi Aqua ini merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh seorang pengusaha bernama Tito Utomo pada tahun 1973. Jadi pada masa kejayaannya pada tahun 1973 sampai dengan 1997 itu merupakan masa kejayaan dari Aqua, yang mana Aqua sempat menjadi raja dari segala raja perusahaan penyedia minuman kemasan. Nah, terus pada tahun 1998 Aqua mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh pendirinya Tito Utomo meninggal. Kemudian kebetulan pada tahun 1998 juga Danone merupakan perusahaan yang berasal dari Prancis membeli sebagian besar sebesar 70% saham dari Aqua, sehingga Aqua menjadi salah satu perusahaan di bawah naungan Danone, yang kemudian ini juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Danone untuk melakukan ekspansi pasarnya ke daerah Asia Tenggara terutama. Kemudian untuk dua poin mengenai hasil dari merger yang terjadi di Aqua ini, yaitu satu, difference in work culture. Aqua as an Indonesian company, Aqua has a work culture that is strong with local value such a family, mutual, corporate, and more informal business approach. Danone is a multinational company dengan a work culture that is more formal, structured, and related towards efficiency and global standard. Nah, jadi untuk dua poin ini, Aqua itu menjelaskan mengenai perbedaan budaya kerja. Jadi pertama mengenai perbedaan budaya kerja, yang mana untuk budaya kerja yang terjadi di Aqua yang merupakan perusahaan lokal, yaitu Aqua menerapkan sistem kerja yang kental dengan nilai lokal, kekeluargaan, dan gotong royong. Sedangkan untuk Danone sebagai perusahaan multinasional, Danone mengusung budaya kerja yang lebih formal, struktural, dan lebih modern dan efisiensi untuk memajukan sebuah industri. Nah, kemudian yang kedua adalah leadership and management, yang mana dalam poin kedua ini mengenai kepemimpinan dan manajemen, sehingga Aqua pada sebelum dan Aqua diakuisisi oleh Danone, gaya kepemimpinan yang terjadi pada perusahaan Aqua itu lebih cenderung pada hierarki, sehingga perusahaan lebih cenderung tidak terbuka kepada karyawannya. Kemudian untuk yang kedua, Danone mengenalkan gaya budaya yang lebih transparan, kinerjanya lebih maju, dan kemudian dalam pengambilan keputusan Danone mengikutsertakan para pegawainya
ke next slide. Nah, kemudian untuk kesimpulan dalam studi kasus ini yaitu apa namanya? Danone memberikan kombinasi nilai yang sempurna, yaitu antara kombinasi nilai lokal yang tetap di bawah dan juga kombinasi nilai perusahaan Danone yang diterapkan dalam perusahaan Aqua. Kemudian dalam Danone juga melakukan pelatihan dan pengembangan serta melakukan komunikasi dan keterlibatan antara pegawai sehingga memajukan perusahaan Aqua menjadi lebih baik di titik ini. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Thank you for the presentation. The last conclusion, sepertinya kesimpulannya nggak perlu karena tadi untuk yang tidak menang. Silakan memberikan conclusion. Boleh dari kelompok 1, kelompok 2, atau 3, silakan. Cewek dulu boleh. Yang terlambat dulu aja. Yang terlambat dulu. Perwakilannya perwakilan apa? Perwakilan kelompok. Iya, perwakilan. Ada. Silakan kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu. Maju. Hani, Menang bebas. kamu kan nulis. Menang bebas. Iya. Tadi kan senang nulis, yang baca. Kakak itu pada kalah aja. Di kakak. Yang menang panjang aja. Ya, nggak apa-apa. Boleh bagian dari kelompok berapa? Kelompok 2 silakan bagian. Mau dari bawah silakan. Boleh. Mungkin sedikit dulu.
kita harus tahu itu visi misi perusahaan agar kita bisa mengetahui budaya organisasi perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua itu employee management, itu bagaimana kita mau perusahaan itu terhadap karyawannya mau mengikuti apa yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, keselarasan antara tujuan organisasi, di mana hal tersebut dimasing-masingkan seluruh budaya organisasi itu selaras antara pegawai dan juga manajer. Kemudian ada tipe CSR, corporate social responsibility, itu terdapat 4. Yang pertama itu ada environmental responsibility, di mana tanggung jawab itu terhadap lingkungan. Kemudian ethical responsibility, bagaimana perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap etik dan perusahaan memperhatikan etik tersebut, karyawan memperhatikan etik tersebut. Kemudian ada philanthropic responsibility, yaitu peran terhadap philanthropic. Tapi di sini saya masih bingung, philanthropic itu apa? Ya. Terus financial responsibility, tanggung jawab terhadap keuangan. Udah? Lanjut. Ada berarti. Boleh, silakan. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang pada kelompok 3 untuk menyampaikan hasilnya. Terus poinnya selanjutnya itu tentang hubungan industrial. Nah, hubungan industrial ini tuh hubungan yang terjadi dalam industri. Jadi interaksi antara buruh dan manajer, terus manajer dengan atasan, atau juga interaksi antara industri dengan lingkungan. Terus hubungan industri itu tujuan utamanya atau main purpose-nya itu untuk menciptakan hubungan yang baik antara manajemen dengan atau manajer dengan pekerja. Terus yang poin selanjutnya yang dijelaskan itu adalah tentang CSR atau corporate social responsibility. Nah, ini tuh karena itu perusahaan masih kompen kepada yang berkemiskinan yang menjatuhkan dampak sosial dari adanya pabrik atau usaha tersebut. Nah, yang bertanggung jawab perusahaan yang bertanggung jawab itu antara lain adalah karyawan, konsumen, usaha, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Terus yang selanjutnya selanjutnya yaitu tentang budaya organisasi perusahaan yang bergabung atau merger dan akuisisi. Itu menjadi strategi yang semakin populer bagi perusahaan untuk memperluas target pasar mereka, yang mana tersebut dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam budaya, nilai, keyakinan, dan tradisi mereka. Adapun dampak terhadap moral karyawan, dampak signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Karyawan mereka tidak yakin tentang keamanan kerja mereka, peran mereka dalam organisasi baru, dan budaya perusahaan baru. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kecemasan, stres, dan kurang motivasi pada karyawan yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja perusahaan. Adapun ketika dua perusahaan bergabung, maka adapun solusi untuk menghadapi kecemasan bergabung yaitu adanya uji tingkat budaya, komunikasi, membangun budaya bersama, kepemimpinan,
Ingrid, cepat